Maukah kamu menikah denganku? Tanyanya saat kami berada di sebuah restoran dekat sungai di tengah perkotaan. Mau, tapi aku tidak punya apa-apa. Bisa enggak kamu membiayai hidupku? Jawabku atas pertanyaannya. Kamu tenang saja, aku bisa membahagiakan kamu, jawabnya. Percakapan itu masih terngiang jelas di telingaku saat ia menyodorkan cincin berlian di tengah makan malam kami. Malam itu rasanya aku jadi wanita paling bahagia karena dilamar oleh orang yang sangat kucintai. Sudah lama aku mendambakan hidup berdua dengan lelaki tampan dan perhatian seperti dirinya. Selama ini aku hidup dengan seorang pria tua yang kunikahi 4 tahun lalu. Kami bertemu di sebuah bar saat dia sedang depresi karena istrinya belum lama meninggal dunia. Sejak itu hubungan kami berlanjut hingga akhirnya dia melamarku. Tidak banyak pertimbangan untukku menerima lamaran itu. Lagi pula aku hanya tinggal seorang diri di kota asing. Aku butuh seseorang yang bisa menjamin hidupku selama di sana. Di pernikahan aku berpikir, kalau suatu saat nanti mungkin aku akan mencintai lelaki tua itu karena dia sudah bisa memberikanku kehidupan yang sangat mewah. Rumah sangat besar dengan banyak pelayan, garasi 2 lantai yang dipenuhi oleh mobil mewah. Awal pernikahan kami sangat mesra dan aku terus berpura-pura kalau aku mencintai lelaki tua itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, semua rasanya terlalu berat untukku. Aku selalu melarikan diri dengan bermain bersama teman-temanku atau menghabiskan waktu di salon kecantikan. 2 tahun pernikahan, ia selalu meminta agar aku memberikannya anak. Tetapi aku menolak karena belum siap. Saat usiaku baru menginjak 22 tahun, terlalu dini untukku memiliki seorang anak yang harus selalu aku rawat. Aku masih ingin bersenang-senang dan pergi keluar bersama teman-temanku tanpa harus memikirkan anak. Suatu pagi setelah beberapa malam, ia memintaku untuk sepakat memiliki seorang anak. Kami bertengkar hebat. Kamu nggak pernah peduli padaku. Kamu bahkan tidak melayaniku selama ini, ucapnya. Kita punya banyak pelayan. Buat apa aku harus melayani kamu? Lagi pula aku selalu melayanimu setiap malam. Apa itu tidak cukup? Tanyanya. Aku paham dengan apa yang ia maksud. Ia menginginkan menyiapkannya sarapan atau pakaian sebelum berangkat bekerja. Tetapi rasanya aku sudah terlalu lelah melayaninya setiap malam. Aku selalu membiarkan para pelayanku membuatkannya sarapan dan ia memilih pakaiannya sendiri. Sedangkan aku melanjutkan tidur dan terbangun di jam 9 pagi. Saat itu aku baru memakan sarapanku dan kemudian pergi ke salon atau mall. Hampir setiap hari aku menyempatkan diri ke salah satu pusat perbelanjaan yang tidak terlalu jauh dari komplek perumahan mewahku. Banyak tas dan barang bermerek lain yang ku beli dari sana. Suamiku pun memberikanku kartu kredit tanpa batas yang memudahkan aku membeli apapun yang aku mau. Pertengkaran yang kami lakukan hampir setiap hari membuatku muak dan bosan, hingga pada akhirnya aku memutuskan untuk mencari seorang pria yang seusia denganku. Aku meminta izin untuk pergi untuk menghadiri peragaan busana salah satu temanku di luar kota. Kota itu sangat terkenal dengan fashion yang menarik dan kebetulan salah satu temanku adalah seorang desainer pakaian. Kali ini dia sedang mendapat kesempatan memamerkan hasil kerja kerasnya selama ini dan aku ingin ada di sana untuk mendukungnya.
Izin pun diberikan, dan aku menyusul temanku ke salah satu kota yang sudah terkenal itu. Aku sangat menikmati, bahkan mengagumi karya-karyanya, dan ada satu busana yang benar-benar menarik perhatianku. Aku berniat setelah acara itu selesai akan menemuinya di belakang panggung dan membeli salah satu karyanya. Dia pasti akan senang, pikirku. Namun, saat acara selesai dan pergi ke belakang panggung, aku tak hanya menemukan temanku, melainkan seorang pria berjas biru tua dengan paras menawan. Temanku mengenalkannya, dan baru ku tahu kalau dia adalah seorang redaktur majalah fashion di kota tersebut. Kami berkenalan dan kemudian ia pergi meninggalkanku. Setelah transaksi busana itu selesai, kami pergi ke sebuah restoran hotel untuk merayakan keberhasilan temanku. Di sanalah aku kembali bertemu dengannya. Gaya pakaianku sudah menjadi lebih glamor karena memang tempat di sana sangat mewah. Aku hanya berusaha untuk menyesuaikan dan menempatkan diri. Aku menghampirinya, lalu kami berbincang banyak hal. Baru kusadari kalau umur kami tidak terpaut terlalu jauh, dan banyak kesamaan juga, perbedaan yang kukira dapat kami atasi. Malam itu panjang dan berakhir di tempatnya yang ternyata kami berada di satu hotel yang sama. Hubungan kami terus berlanjut meski kami berbeda kota. Terkadang dia datang ke tempatku tinggal, begitupun sebaliknya, dan semua itu kulakukan ketika suamiku sedang sibuk dengan urusan bisnisnya. 2 tahun hubunganku dengan redaktur majalah fashion itu berlangsung, sampai akhirnya ia melamarku di restoran mewah dekat sungai di kotanya. Dengan cepat aku menyetujui rencananya untuk menikahiku, karena kebetulan aku sudah tidak tahan dengan pertengkaran memiliki seorang anak. Terlebih ketika dia mengatakan bisa menjamin kebahagiaanku. Tetapi ada satu hal yang harus kupastikan terlebih dahulu. Apakah dia lebih kaya dari suamiku? Pertanyaan itu terus terngiang di kepalaku. 1 minggu setelah lamarannya, aku kembali ke kotaku dan menemukan suamiku sedang dalam kondisi tidak sehat. Dia memperlihatkan rekam medisnya selama aku berada di luar kota bersama pacarku. Aku sekarat. Dokter bilang aku sudah berada di stadium terakhir, ucapnya sambil terdengar lesu. Aku mengambil satu map coklat yang bertuliskan nama rumah sakit tempat kami biasa mengecek kesehatan. Di sana tertulis kalau suamiku mengidap kanker ginjal stadium akhir. Dia tidak ingin menjalani kemoterapi saat mengetahuinya. Tuan memaksa untuk mengatakan secara langsung pada Nyonya, kata sekretaris pribadinya. Sejak itu aku memaksanya untuk dirawat di rumah sakit agar tidak merepotkanku. Terbesit rasa bahagia karena aku tidak perlu membuat alasan untuk meninggalkannya. Lagi pula semua harta akan menjadi milikku karena dia tidak memiliki seorang anak. 2 minggu kami di rumah sakit. Suamiku memanggil pengacaranya dan kemudian aku. Aku menyerahkan semua hartaku pada anakku, ucapnya. Tapi aku istri kamu, jawabku. Kamu sendiri yang menolak untuk punya anak dariku, balasnya. Kamu tidak pernah bilang kalau kamu punya anak dan dia tidak datang ke pernikahan kita. Itu berarti dia tidak peduli padamu, sahutku. Aku memang tidak mengundangnya, tetapi bukan berarti dia tidak peduli. Selama ini kami berkomunikasi baik karena dia ada di luar kota dan kami sama-sama sibuk. Tuntasnya, aku menghela nafas dan berusaha menerima keputusannya. Aku masih memiliki pacarku, pikirku.
2 hari setelahnya, pacarku memberi kabar kalau dia sedang berada di kotaku. Aku girang bukan main dan mengajaknya bertemu seperti biasa. Kami bertemu dan sempat menginap semalam di salah satu hotel, dan besoknya ia ingin mengenalkanku kepada ayahnya. Ayahku tinggal di kota yang sama denganmu dan dia sedang sakit sekarang. Dia ingin sekali bertemu dengan tunanganku, ucapnya. Aku sangat senang karena akhirnya hubungan kami akan resmi dan tak lama lagi akan lepas dari bayang-bayang lelaki tua itu. Keesokan harinya, ia mengajakku ke rumah sakit tempat suamiku dirawat dan memasuki lorong yang sama. Jantungku sudah berdegup dengan kencang dan berharap kalau dia akan belok di kamar lain. Rupanya ketakutanku benar. Ia memasuki kamar di mana suamiku dirawat. Aku tidak berani masuk ke dalam dan hanya terpaku di depan pintu. "Yah, gimana kabarnya? Aku ada kabar gembira karena aku datang bersama tunanganku yang selama ini ingin ku kenalkan pada ayah," ucapnya. Aku memberanikan diri untuk melangkah masuk dan melihat betapa murka wajahnya. Tanpa berkata, wajahnya sudah merah padam, tanda ia menahan amarah. "Kalian saling kenal?" tanya pacarku. "Dia istriku yang selama ini tidak pernah ku kenalkan padamu," jawabnya. "Aku nggak tahu kalau dia anakmu," jawabku. "Bohong," teriak pacarku. Hari itu jauh sekali dari impianku. Semua hancur berantakan. Suami mengusirku dan pernikahanku batal. Mereka meninggalkan aku dengan barang-barang mewah yang sudah kubeli. Aku menginap di sebuah hotel berbintang karena tabunganku masih lumayan banyak. Tiba-tiba mantan pacarku datang. Kukira ia ingin memaafkanku dan memperbaiki semuanya agar pernikahan kami kembali berjalan. Namun ternyata tidak. Ia hanya memberikan kotak cincin tunangan kami yang tertinggal di kamarku. Raut wajahnya sangat terlihat menyedihkan. Hatiku sakit melihatnya berjalan di lorong hotel meninggalkanku. Aku berusaha mengejar dan memperbaiki semuanya, tetapi ia tidak mengizinkanku untuk kembali ke hidupnya. Aku melihatnya pergi meninggalkan hotel dan aku menangis setelah sampai di kamarku. Baru kali ini aku patah hati karena seseorang yang terlalu baik padaku. Semua memori indah yang pernah kami lalui perlahan datang layaknya potongan-potongan film. Aku menangis sambil memeluk cincin berlian yang ia berikan, dan rasanya aku rela menukarkan semua barang mewahku agar ia dapat kembali ke pelukanku. Malam itu aku menangis hingga rasanya terlalu lelah dan tertidur dengan sendirinya. 2 hari kemudian aku pergi ke negara lain untuk mencoba menghapus semua yang pernah terjadi. Namun ternyata sejauh apapun aku pergi, aku tak bisa melupakannya. Hingga saat ini aku belum menemui seorang pria seperti dirinya yang bisa membahagiakanku tak hanya dengan harta. Sekian.